What's up Dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. So dude, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kasus pembunuhan yang brutal yang menimpa seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Turki, yang mana kasus ini sendiri sempat menghebohkan dari warga Turki itu sendiri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Let's explore this case. Jadi dude, kasus ini sendiri terjadi pada pertengahan Juli 2021 yang kemarin, di mana terjadi di salah satu kota yang terkenal di negara Turki, yaitu kota Antalya. Korban dari pembunuhan brutal ini sendiri, seorang gadis berusia 21 tahun yang bernama Azra Gulendam Haytoglu. Azra Gulendam merupakan seorang mahasiswi di jurusan jurnalistik Fakultas Komunikasi Universitas Akdeniz Antalya, Turki. Dari cerita orang tuanya sendiri, si Azra ini memiliki karakter tomboy, periang, dan juga bawel. Jadi paslah kalau dia memilih jurusan jurnalistik. Sebenarnya si Azra ini bukan berasal dari kota Antalya. Orang tuanya sendiri berasal dari luar kota, yaitu kota Adana. Akan tetapi, karena kampusnya berada di kota Antalya, jadi dia memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kos agar dekat dengan kampusnya. Di kota Antalya ini, si Azra ini tidak tinggal sendirian. Dia ditemani oleh kakaknya yang bernama Ezgi Haytoglu, yang mana si Ezgi ini juga berkuliah di kampus yang sama dengan si Azra Haytoglu. Pada Juni 2021 yang kemarin, si Ezra dan kakaknya si Ezgi ini terpapar COVID-19 dan memaksa mereka berdua untuk isolasi mandiri di rumah kos mereka. Awal kronologi kasus ini sendiri terjadi pada Mei 2021 yang kemarin. Pada saat itu, Azra Haytoglu berkenalan dengan seorang pebisnis agen properti berusia 48 tahun bernama Mustafa Ayhan. Mustafa Ayhan ini sendiri sering datang ke kampus si Azra sebagai pembicara pada seminar-seminar yang diadakan di kampus si Azra ini sendiri. Nah, pada saat itu, si Azra ini diberi tugas oleh pihak kampus untuk membuat sebuah karya tulis jurnalistik. Nah, pada saat itu, si Azra ini sangat kagum dengan seorang Mustafa Ayhan, yaitu dengan kisah suksesnya. Jadi, dia berpikiran untuk menjadikan si Mustafa ini sebagai narasumber dalam karya tulis jurnalistiknya. Nah, dari pikiran tersebutlah, si Azra ini mencoba untuk menghubungi dan mengontek-ngontek si Mustafa Ayhan agar berkenan dijadikan sebagai narasumber dalam karya tulis jurnalistiknya. Akan tetapi, dia telah mengajukan beberapa permintaan, selalu ditolak oleh si Mustafa ini sendiri. Jadi kayaknya si Mustafa Ayhan ini tidak mau diwawancara secara gratisan, sehingga selalu menolak permintaan dari si Azra Haytoglu. Rumahnya sendiri berada di luar kota Antalya, akan tetapi dia memiliki sebuah apartemen di kota Antalya agar lebih memudahkannya ketika bekerja di kota Antalya tersebut. Pada awal Juli 2021, Mustafa ini terpapar COVID-19 dan mengharuskan dia melakukan isolasi mandiri di apartemennya yang berada di kota Antalya. Nah, mungkin pada saat itu dia merasa gabut, dia telah muak rebahan, dia tidak ada kegiatan. Nah, dalam pikirannya, dia mencoba untuk mengontak kembali si Azra dan berkenan untuk diwawancarai oleh si Azra terkait dengan karya tulis jurnalistiknya. Pada saat dihubungi oleh si Pak Mustafa ini, si Azra ini sangat senang karena dia bisa mengerjakan tugasnya terkait dengan karya tulis jurnalistik. Anehnya mereka melakukan pertemuan di luar, padahal keadaan si Pak Mustafa ini sedang terpapar COVID-19. Mungkin pada saat itu si Azra ini tidak mengetahui bahwasannya si Pak Mustafa ini sedang terpapar COVID-19. Nah, dari beberapa pertemuan tersebut, mungkin si Pak Mustafa ini tertarik dengan si Azra Haytoglu. Dan karena keadaannya yang juga sendirian di kota Antalya, dia tidak ada istri, jadi mungkin gabut, hasratnya tidak tersalurkan. Makanya dia mempunyai pikiran buruk untuk melakukan hal aneh-aneh kepada si Azra Haytoglu. Rencana tersebut dimulai pada tanggal 28 Juli 2021. Pada saat itu dia meminta untuk ketemuan di salah satu kafe dengan si Azra Haytoglu. Nah, setelah ketemuan di kafe tersebut, si Pak Mustafa ini menyarankan untuk melakukan wawancara di apartemennya. Akan tetapi, pada saat itu si Azra ini langsung menolak permintaan si Pak Mustafa ini. Dia takut akan terjadi apa-apa terhadap dirinya. Nah, karena tolakan dari si Azra ini, si Pak Mustafa ini dikatakan ngambek lah dan berjalan keluar dari kafe tersebut, meninggalkan si Azra sendirian. Karena karya tulis jurnalistik si Azra ini hampir selesai, yaitu sekitar 25% lagi menuju selesai, dia pun berpikiran untuk
mengiyakan permintaan dari si Pak Mustafa ini untuk melakukan wawancara di apartemen milik si Pak Mustafa. Si Azra pun buru-buru mengejar si Pak Mustafa ini yang sedang ingin menaiki mobil, dan langsung ia pun mengiyakan permintaan si Pak Mustafa untuk melakukan wawancara di apartemen si Pak Mustafa itu sendiri. Nah, singkat cerita, seperti apa yang dikhawatirkan oleh si Azra ini ternyata benar, dude. Pada saat di dalam apartemen tersebut, si Pak Mustafa ini memberikan syarat kepada si Azra kalau ingin melanjutkan wawancaranya, dia harus melayani secara seksual terlebih dahulu sebelum wawancara itu berlangsung. Tentunya pada saat itu si Azra ini menolak dan bergegas ingin meninggalkan apartemen tersebut. Akan tetapi dihalangi oleh si Pak Mustafa. Si Pak Mustafa pun langsung menjambak rambut si Azra dan membenturkan kepala si Azra ini ke dinding berkali-kali, dude. Dia mengambil sebuah gelas yang terletak di meja dan langsung memukulkan gelas tersebut ke kepala si Pak Mustafa hingga gelas itu pun pecah. Akan tetapi perlawanan tersebut berubah menjadi bumerang bagi si Azra ini sendiri. Lantaran Pak Mustafa ini mengambil salah satu serpihan kaca atau gelas tersebut, lalu tangan kirinya menekan dada si Azra ke dinding, sementara tangan kanannya merobek mulut si Azra dengan beling dari kaca atau dari gelas tersebut. Kemudian setelah itu si Pak Mustafa ini menjambak rambut si Azra dengan sekeras-kerasnya, dengan sekencang-kencangnya, lalu meninju muka si Azra ini berkali-kali hingga darah bercucuran di muka si Azra atau glue. Kemudian si Pak Mustafa ini mencekik leher si Azra hingga si Azra ini kehabisan napas dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu si Pak Mustafa ini menciumi leher si Azra, dan ternyata pada saat itu nafsu si Pak Mustafa ini malah menjadi semakin menggebu-gebu terhadap si Azra atau glue. Pak Mustafa memperkosa si Azra ini berulang-ulang kali dari antara jam 2 siang sampai jam 6 sore. Setelah puas menyetubuhi si Azra, Pak Mustafa ini kemudian menusuk dada si Azra untuk memastikan bahwa si Azra ini telah meninggal dunia. Lalu Pak Mustafa ini menyeret tubuh si Azra ke kamar mandi dan dengan menggunakan gergaji mesin berukuran 30 cm, dia memotong tubuh si Azra ini menjadi 5 bagian dan memasukkannya ke dalam kantong kresek, lalu dibalut atau dimasukkan ke dalam koper. Lalu dibawa ke hutan Virgil Kepes dan menguburnya di sana. Sementara keesokan harinya, karena si Azra ini tidak pulang-pulang ke rumah, keluarganya pun sangat cemas, lalu melaporkan hilangnya Azra ke pihak kepolisian. Dan kakaknya yang bernama Ezgi menceritakan bahwasannya sebelum ia pergi, si Azra ini berpamitan kepada kakaknya untuk menemui seorang pebisnis agen properti untuk menyelesaikan karya tulis jurnalistiknya. Dari cerita tersebut, polisi mencurigai Mustafa Murad Aihan ada apa-apanya di balik hilangnya Azra Hatoglu. Dan juga berdasarkan sinyal terakhir HP Azra Hatoglu berlokasi di apartemen Mustafa hingga 5 hari setelahnya, tepatnya tanggal 2 Agustus 2021, polisi pun melakukan penggeledahan di apartemen Mustafa Aihan. Awalnya Mustafa nggak ngaku bahwa dirinya terlibat dengan hilangnya Azra Hatoglu. Namun, setelah diperiksa seluruh sudut apartemen dan dengan bantuan cairan luminol, terbukti adanya noda darah Azra di dalam kamar mandi dan juga ruang tamu apartemen. Dan setelah itu, akhirnya Mustafa pun gak bisa berkutik. Apalagi setelah melihat rekaman CCTV apartemen yang menunjukkan bahwa Azra memang terlihat masuk ke apartemen Mustafa dan tidak pernah keluar lagi dari apartemen tersebut. Yang terlihat hanyalah Mustafa yang bolak-balik membawa koper yang diyakini berisikan potongan tubuh Azra. Kemudian Mustafa pun membawa pihak kepolisian ke tempat ia menguburkan potongan-potongan tubuh Azra. Akan tetapi entah Mustafa lupa menguburnya di mana atau memang sudah dimakan hewan buas atau hewan liar, potongan kepala dan pinggul Azra tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Pihak keluarga pun sangat bersedih atas terbunuhnya Azra, dan potongan tubuh Azra pun akhirnya dimakamkan secara layak oleh pihak keluarga. Setelah kejadian tersebut, di kota Antalya dan kota-kota lainnya di Turki, terjadi demo kepada pemerintahan untuk menuntut hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan agar adanya efek jera.
Sementara itu, pencarian barang bukti masih terus dilakukan hingga saat ini. Sidang Mustafa Aihan pun masih belum dilaksanakan karena proses peradilan akhir masih berjalan dan juga karena pandemi COVID-19. Rencananya, putusan akhir pengadilan akan dilaksanakan November 2021 nanti. So dude, bagaimana menurut opini kalian tentang kasus pembunuhan brutal terhadap si Azra Haitoglu ini sendiri? Haruskah si Pak Mustafa ini dieksekusi mati oleh pemerintah dari Turki itu sendiri? Kita lihat saja pada bulan November 2021 nanti. Begitulah dude, kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, dude.